nggak usah pegang-pegang. Udah jalan cepetan. Ya, ayo mana? Mama jagain warisannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke tangan mama. Ma, tantenya aja belum dikuburin, masa udah ngomongin warisan sih? Ini tuh harus jelas, Jess. Kalau enggak, nanti warisannya itu jatuh ke tangan. Sekian lama kita berdua. Man. Hah? Kadia gerak. Den, kenapa? Kela. Man. Jadi ini teh Neng Jessi, teman saya dari kota. Nah, sekarang dia teh harus buru-buru pulang ke kota. Biar ikut sama kamu ya. Ya boleh atuh Den, kamu. Tapi kamu teh jangan macem-macem, ini teman saya. Ya enggak atuh, kamu suka ada-ada aja. Neng, jadi si Maman ini teh kerjaannya nganterin kambing bolak-balik ke kota. Jadi kita nebeng sama dia aja ya. Daripada susah nyari kendaraan, ya. Kalian berdua nggak apa-apa duduk di belakang. Soalnya Mang Gomez sudah ada di depan. Nggak bisa ditukar kambingnya di depan. Si Neng masuk ada-ada aja. Atau saya nyetirnya gimana sih? Kalau menurut saya mah udah ikut aja Neng. Daripada susah lagi nyari kendaraan. Nah gitu atuh nanti. Udah ayo jalan atuh. Ayo tuh. Mang Gomez berangkat. Jadi ikut sih. Terus baliknya gimana? Atau Neng, saya mah gampang baliknya. Kan saya bisa ikut pulang lagi sama si Mama. Neng, atau kalau menurut saya mah Neng mendingan istirahat. Dari tadi juga udah kelihatan, Neng teh mukanya kayak capek gitu, kuyu kalau kata orang Sunda. Iyalah, ikutin lo nanti sama anak-anak lari-lari gimana nggak gempor. Iya tuh sih Neng, baru satu putaran aja udah gempor Neng. Anak-anak biasanya teh bahkan 50 sampai 60 putaran. Abis itu baru latihan pencak silat. Kok sampai segitunya sih? Nah justru Neng, anak-anak itu harus dibina dari semasa kecil. Jadi nanti kalau udah besar teh badannya kuat dan mentalnya juga udah siap buat menghadapi ibu kota gitu lah. Den, by the way, nama asli lo siapa sih? Ya Aden Neng, Aden itu nama asli saya. Masa sih? Masa saya sama nama sendiri teh nggak yakin sih Neng, ada-ada aja. Terus kalau Rangga Waris itu siapa? Nggak tahu Neng, nggak tahu saya mah. Siapa juga itu enggak. Udah Neng, mendingan Neng teh istirahat aja. Ini perjalanan teh masih jauh lagi pula panas, kasihan sih Neng ya. Ah makanya, sok atuh bobo. Neng, bangun Neng. Neng. Bangun, ayo atuh udah sampai. Udah sampai. Den, udah sampai nih. Iya. Dampe. Ini gimana turunnya? Ayo kakinya dulu aku. Neng. Pegangin. Aduh. Udah ya. Makasih ya, Man. Ya sama-sama tuh Neng, tenang aja. Kalau mau minta tolong mah bilang aja, pasti saya tolongin. Kamu teh ngomong sembarangan ya. Kamu lewatin saya dulu, baru bisa ngomong kayak begitu. Udah jangan pada ribut. Aden makasih ya. Iya Neng, sama-sama. Gue balik dulu. Iya. Enak kan? Ya. Itu teh pacar kamu? Pacar. Iya. Kenapa
Apa tuh kamu teh kayak yang cemburu gitu? Saya PDKT si Neng. Man, bukan apa-apa. Masalahnya teh kamu itu belum pantas pacaran sama kaum manusia. Kamu mah sama Mbe aja nih, sikat we. Ayo, Udah pantat dulu saya. yuk. Mana sih Kak Jessi nih? Ini dia nih. Aduh, kamu jauh-jauh deh. Ngomongnya jauh aja ya. Masih bau kambing sih. Aneh baunya. Jess, nggak nyangka ya. Tante Anya itu udah ngedahuluin kita. Nah, tantanya memang udah bolak-balik ke rumah sakit terus gara-gara penyakit livernya. Ya mau gimana pun kita harus ikhlas. Tantanya kan udah bahagia di sana. Tapi Jess, harta warisannya Tante Anya itu jatuh ke tangan siapa ya? Dia itu kan hidupnya sendirian. Kalau itu, Dion yakin mah jatuhnya ke tangan Mama. Kan kalau jatuh ke tangan Mama nih, Dion kan ikut kecipratan. Ya bener, kalau jatuh ke tangan Mama, Mama jagain warisannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke tangan Mama. Ma, tantanya aja belum dikuburin, masa udah ngomongin warisan sih? Ini tuh harus jelas, Jess. Kalau enggak, nanti warisannya itu jatuh ke tangan orang lain. Iya sih, mau mandi dulu, mau ganti baju. Gimana sih dia malah nggak pikirin harta warisannya Tante Anya? Kalau Dion sih mah, Dion yakin warisan ini pasti jatuh ke tangan. Mudah-mudahan warisannya jatuh ke tangan Mama ya. Harus. Saya turut berduka cita, Bu. Perkenalkan, nama saya Yusuf, pengacaranya Bu Anya. Saya Ratna, Pak. Saya kakak kandungnya almarhumah Anya. Gimana, Pak? Warisannya jatuh ke tangan saya kan, Pak? Mama tenang aja, Mah. Ini warisan. Pasti bakal jatuh ke tangan Mama. Bener nggak, Pak? Mama apaan sih? Belum apa-apa juga udah ngomongin gituan. Saya boleh bicara sekarang? Boleh, Pak. Lebih cepat itu lebih baik. Saya tuh udah gak sabaran loh, Pak. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh Ke saya kan, Pak? Jessi. Pak, saya mohon gak usah dilanjutin dulu ya. Kami lagi dalam keadaan berduka. Maaf, Bu. Deh. Ma, ini gimana, Ma? Ya tahu. Harta warisan bisa jatuh ke tangan deh Kak Jessi. Aduh, Mama juga nggak tahu kok bisa ke tangannya Jessi sih. Bukannya buat Mama. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Ya, ada apa Pak RT? Gini, saya teh dapat kabar kalau yang punya tanah ini baru saja meninggal. Dan tanahnya sudah diwariskan ke orang lain. Tapi masih keluarganya juga sih. Ya tuh Pak RT udah pasti keluarganya, masa ke tukang cendol diwariskannya? Nah itu, bisa jadi yang mewarisi tanahnya ini akan cepet-cepet ngejualnya. Eta gawat Pak RT, gawat! Ya, saya juga. Kalau dia pengen buru-buru jual, berarti semakin cepat pula digusur. Masya Allah, Pak RT. Kumahanya.
nggak akan jual semua warisan dari tante Anya. Jessie, coba deh kamu bayangin. Rumah ini tuh besar, tanahnya juga luas. Pasti kamu kan akan kerepotan ngurusinnya. Iya Ma, tapi aku harus jaga semua warisan peninggalan tante Anya. Ayolah Jess. Enggak Ma, aku nggak akan jual satupun warisan dari tante Anya, titik. Gini deh Jess, kalau kamu jual ini rumah, tanah luas juga kamu jual, pasti kamu akan dapat uang yang banyak. Kamu bisa gunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, tapi kalau aku jual, tante Anya pasti akan sedih Ma. Kalau kamu nggak mau jual juga, udah mama mati aja deh sekalian. Kamu punya perasaan sedikit dong. Mama tuh nggak main-main loh. Aku juga nggak main-main Ma. Dan keputusan aku udah bulat. Mama ingat ya, tante Anya sudah mewariskan semuanya, termasuk rumah dan tanah. Dan itu udah jadi milik aku. Jessie! Yes. Jessie! Gimana ceritanya mah bisa kayak gini? Aduh, kumahanya. Kalau tanah Padepokan teh sampai beneran dijual. Pokoknya mas saya harus cari alamat ini. Makanya Neng, saya teh kesini mau ketemu sama ahli warisnya ibu Anya, yaitu Neng sendiri. Karena rencananya tanah itu teh pengen dijual. Saya teh mau ngomong sama Neng, jangan dijual dulu atuh Neng. Nanti kalau saya insya Allah punya uang, biar saya aja yang beli.